Kembali lagi pada pagi hari ini bersama dengan Rindu Baitullah untuk membahas mengenai tema perbincangan kita, yaitu adalah Umroh Rahmatan Lil Alamin bersama dengan Amisya Tours and Travel. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana ibadah umroh ini bukan hanya manfaatnya terasa bagi diri kita sendiri, tapi bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar dengan bagaimana kita terus berupaya memperbaiki diri, begitu ya Pak ya. Dan tadi yang menarik juga dengan tema Umroh Rahmatan Lil Alamin ini yang akan terus mungkin dipegang teguh bagi Amisya Tours and Travel agar para jamaah ini betul-betul terasa perubahannya mulai dari pada saat manasik sampai dengan pulang kembali ke tanah air begitu. Mungkin banyak yang penasaran juga di antara Anda sebetulnya apa saja paket perjalanan yang ditawarkan oleh Amisya Tours and Travel ini. Ada Pak Hendy dan juga Pak Umar, mungkin bisa menjelaskan saat ini apa saja paket perjalanan yang ditawarkan oleh Amisya Tours and Travel. Silakan Bapak. Untuk paket yang kita tawarkan ini, pertama kita membranding juga umroh starting Bandung. Umroh starting Bandung. Jadi berangkat dari Bandung dan umroh starting Jakarta juga. Dengan kita tawarkan juga agar ada memberikan rahmat kepada yang lain, daftar 5 gratis 1. Daftar 5 gratis 1. Okay. Jadi dulu ini kemarin musyawarah direksi ini bagaimana dari 5 orang ini setiap ustadz, DKM, bagaimana DKM ustadz di seluruh Indonesia bisa berangkat. Mungkin di satu kampungnya jemaah yang ustadz A tersebut ada 5 orang jemaahnya. Mungkin ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajiannya belum bisa memberikan, tapi dengan jemaahnya yang 5 orang itu daftar, ustadznya tersebut bisa dapat gratis 1. Nah, ini yang kita berikan penawaran sebagai mudah-mudahan jadi jalan umroh rahmatan lil alamin. Jadi bisa berangkat dari Bandung dan bisa berangkat dari Jakarta dengan program umroh 5 gratis 1. Oke, jadi bisa berangkat dari Bandung atau bisa berangkat dari Jakarta. Ini ada pilihan juga ya bagi para jamaah. Nah, sebetulnya kalau bicara mengenai ibadah umrohnya sendiri Bapak, ini pasti banyak yang bertanya sebetulnya apa perbedaan ibadah umroh yang ditawarkan oleh Amisya Tours and Travel dengan biro perjalanan yang lain. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Pak. Bismillah, ya sebetulnya tidak ada yang beda, hampir sama semuanya. Hampir sama ya. Kita mengspesialkan karena tujuan kita melaksanakan umroh ini adalah amanah. Maka kami selalu katakan kepada pembimbing ini, siapa saja nanti yang mengantar jemaah, maka ini amanah. Amanah. Setiap sholatnya, setiap zikirnya, jangan sampai ada jemaah umroh yang pula tidak dibimbing. Maka oleh karena itu kita mempunyai kegiatan yang mungkin agak ketat. Bukan agak ketat, agak seperti pesantren kilat gitu. Jadi setiap pagi kita datang bukan hanya sekedar membimbing waktu pas tawaf sa'inya saja, tapi kita setiap pagi apabila kita ke Madinah dulu, maka di Madinah ini setiap pagi kita ba'da subuh di pelataran masjid kita mengadakan tausiah subuh untuk apa? Persiapan kita, dan kita maknai setiap dengan cerita-cerita sahabat sehingga menggugah iman mereka. Yang kedua, setiap sore pada sholat asar kita masuk ke kamar masing-masing, kita mengadakan taklim. Mengadakan taklim adalah apa yang kita baca adalah keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, fadilah silaturahmi, fadilah ziarah ke makam Rasul di Masjid Nabawi, sehingga ketika kita sampaikan seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak ada semangat dan tahu nilai amal. Sehingga terus, dan inilah jadi setiap pagi kita bimbing mereka dalam acara tausiah pagi, dan ketika sore hari kita buat taklim. Nah, terus sampai kita nanti berakhir, dan kita tawarkan juga supaya amal ini tidak berhenti. Karena umroh ini kadang yang haji itu seumur hidup sekali saja. Tapi seumur hidup sekali ini dia bisa terus continue istiqomah, sehingga amanah umroh ini ketika di akhir hayatnya dia mendapatkan husnul khotimah. Jadi perubahan yang dibawa setelah menjalankan ibadah umroh ini betul-betul terasa, walaupun mungkin perjalanan hanya sekali, tapi betul-betul terasa manfaatnya hingga sampai ke tanah air begitu ya. Terus continue seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan ini menarik ya, sempat dikatakan bahwa seperti pesantren kilat. Artinya kegiatannya berarti padat sekali nanti untuk para jamaah ketika menjalankan ibadah umroh. Apa saja Pak, mungkin sedikit bocorannya? Biasa kegiatannya tadi ada mungkin pemberian tausiah dan lain-lain. Tapi apa Pak yang mungkin membuat para jamaah merasa bahwa ibadahnya itu sangat khusyuk dan sangat momen yang tidak terlupakan sepanjang hidup gitu?
Alhamdulillah kami banyak jemaah umroh kami yang berulang. Berulang. Artinya bisa sampai 5 kali, 6 kali. Kenapa? Karena tadi kita kasih muatan yang asli, apa sih inti daripada ibadah umroh. Saya selalu katakan seperti orang akad nikah. Akad nikah ini saya selalu katakan kepada jemaah, coba sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, inti umroh itu berapa lama? Dia mikir, inti umroh yang mungkin sekitar 8 jam, 10 jam. Oke, sekarang inti nikah berapa jam? Inti nikah ada yang jawab 5 menit, 10 menit. Kata saya, lama itu. Inti nikah itu akad saja, semenit saja. Tapi sebelumnya kita persiapan dan setelahnya kita ada tanggung jawab. Begitu juga umroh. Umroh kita mungkin 9 hari, 7 hari. Tapi inti ibadah umroh kita mungkin hanya 10 jam. Iya. Tapi sebelum umroh itu, nah itulah yang kita isi Sebelum mereka. umroh. Sehingga iman mereka naik, akhlak mereka naik. Kebiasaan mereka untuk memakmurkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kami inginkan supaya pulang itu mereka ada kesan. Oke, baik. Pak Hendy, ini menarik juga bahwa mungkin kesan yang dibawa pulang oleh para jamaah ini hingga akhirnya berkali-kali berulang-ulang gitu ya menjalankan ibadah umroh, artinya memang tidak terlupakan begitu. Nah, paket-paketnya nih Pak, untuk yang pemberangkatan dari Bandung kemudian dari Jakarta, sebetulnya apa tawarannya Pak yang menarik? Mungkin dari penginapannya atau mungkin penerbangannya seperti apa Pak? Mungkin untuk yang untuk keberangkatan kita ini sebetulnya bukan dari Bandung saja dan Jakarta, tapi kita juga membuka untuk starting dari seluruh daerah. Termasuk kita juga alhamdulillah membuka untuk umroh starting Lombok dan sebagainya. Dan untuk untuk dari segi fasilitas, sebetulnya ya insya Allah kita juga memfasilitasi tergantung paketnya. Dari mulai paket yang bintang 3 sampai yang paket bintang 5. Semuanya terfasilitasi. Semua terfasilitasi. Dan untuk kepuasan jemaah ini salah satunya diantaranya apa tadi? Disampaikan oleh Pak Umar ini, karena dengan bimbingan dan mungkin adanya program yang agak sedikit padat, sehingga merasakan diri mereka ini ada perubahan. Dari yang tadinya mungkin dia belum istiqomah sholat berjamaah ke masjid, setelah pulang umroh dia ada kekuatan pergi ke masjid, menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian di sore hari kadang di Bada Isya kita buat selama 9 hari ini ada taklim hotel di kamar-kamar, sehingga mereka pulang ada kekuatan untuk menghidupkan di rumahnya taklim-taklim rumah dengan istrinya, dengan keluarganya, sehingga dengan kepulangan dia setelah umroh ada rahmat bagi keluarganya, bagi tetangganya, dan mudah-mudahan jadi ada rahmat untuk seluruh alam. Nah, itulah sehingga dari sanalah jemaah ada untuk request meminta lagi, kadang ibunya dia berangkatkan lagi atau saudaranya dia berangkatkan lagi. Ya alhamdulillah seperti itu loh. Jadi karena mungkin tadi yang seperti disampaikan bahwa bagaimana mulai dari sebelum berangkat, kemudian pada saat keberangkatan umroh dan sampai pulang, ini diharapkan betul-betul para jamaah bisa semakin istiqomah lagi dan ada perubahan cukup signifikan di pribadi kita masing-masing begitu. Ini sangat menarik. Kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah umroh rahmatan lil alamin. Tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda.